Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Jahyani dengan NPM 1831020093 dari Prodi Studi Agama kelas B. Di sini saya akan membahas atau mereview kembali tentang jurnal dengan judul Persepsi Remaja tentang Peran Gender dan Gender Seksualitas di Kota Semarang. Dengan jurnal Promosi Kesehatan Indonesia volume 11 nomor 1 terbitan bulan Januari tahun 2016 dengan penulis Budi Ersih, Zahro Saluhiyah, dan Syamsul Huda. Di sini saya akan mengulas kembali bagaimana isi daripada jurnal tersebut. Seperti kita ketahui bahwa gender itu secara bahasa berasal dari kata seks yang berarti jenis kelamin. Tapi dalam bahasan kali ini saya akan bukan membahas gender berdasarkan pengertian daripada jenis kelamin tersebut, tapi lebih ke peran antara laki-laki dan juga perempuan, dan juga suatu konsep kultural yang berupaya untuk membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masa remaja itu dimulai pada usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun ke atas. Yang dimana pada masa-masa remaja itu pribadinya itu harus dibentuk mulai dari pemikiran ataupun pemahaman mereka mengenai peran gender sendiri. Yang dimana pemahaman yang perlu ditanamkan kepada anak-anak yang berusia remaja itu cara mereka memandang atau kesetaraan gender tersebut, yang dimana kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan, yang dimana perlu adanya pemahaman mengenai bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berpikir, dan juga bagaimana mereka berperasaan terhadap teman, sebaya, ataupun lawan jenis mereka. Misalkan ketika penanaman mindset terhadap anak laki-laki, yang dimana sejak kecil mereka tuh sudah ditanamkan bahwasanya anak laki-laki itu harus memiliki jiwa yang berwibawa, jiwa yang tegas, jiwa yang dimana harus yang kuat, yang dimana kelak akan menjadi tumpuan daripada keluarganya nanti. Sedangkan anak perempuan itu ditanamkan mindset bagaimana mereka menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang dimana harus mengurus suami, anak, dan juga rumah tangganya di masa depan. Walaupun pada dasarnya itu semua nggak salah, karena memang pada akhirnya pun semua itu akan terjadi, tetapi itu semua tuh sering disalahgunakan oleh masyarakat gitu, yang dimana itu semua tuh dijadikan sebagai permasalahan ketidakadilan dalam memandang kesetaraan gender tersebut. Nah, pada zaman dahulu pun itu dianggap, dimana perempuan tuh dianggap nggak boleh ataupun nggak perlu untuk berpendidikan tinggi, nggak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi, menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena pada zaman dulu itu orang tua dulu itu menganggap bahwa sayangnya perempuan tuh akhirnya akan berakhir di dapur juga, akan berakhir di dalam mengurus rumah tangga itu juga. Nah, tetapi sekarang alhamdulillahnya seiring perkembangan zaman itu semakin meningkat, dimana salah satunya dalam menghadapi kesetaraan gender tersebut itu pemberian hak dan kewajiban antara perempuan dan juga laki-laki itu sama. Misalkan dalam bidang pendidikan. Nah, walaupun sudah ada perkembangan pemberian hak kepada kaum wanita yang dulunya itu dipinggirkan gitu. Tetapi sekarang itu pemberian hak itu nggak berubah secara signifikan, yang dimana orang-orang sekarang itu masih beranggapan bahwa perempuan itu berpendidikan agar dia bisa mendidik anak-anaknya kelak, agar dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, bisa membentuk sebuah insan yang baik, yang memiliki akhlak ataupun pendidikan yang baik di masa depan. Nah, bentuk pendiskriminasian itu sudah tampak sejak remaja, yang dimana penanaman sifat tersebut itu sudah ditanamkan sejak remaja.
itu dapat kita buktikan di lapangan gitu, bukan hanya semata-mata sebuah pikiran-pikiran. Nah, salah satunya itu terjadi kekerasan dalam anak remaja, misalkan di dalam bidang di dalam hubungan berpacaran gitu. Nah, dalam LRC KJHAM itu mencatat bahwa sudah ada 301 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban sebanyak 425 orang perempuan, yang dimana bentuk kekerasan itu masih dialami oleh perempuan di Jawa Tengah, yaitu kekerasan seksual sebanyak 365 kasus. Sedangkan kekerasan fisik itu tercatat ada 100 kasus, dan disusul dengan kekerasan psikis, yaitu ada 60 kasus. Sedangkan kelompok usia korban itu terdiri dari 47,77% pada usia dewasa, perempuan usia dewasa, 40,47% terdapat anak-anak pada usia remaja, sedangkan 0,47% itu adalah lansia. Bersumber pada informasi tersebut itu dapat dikenal bahwa wujud kekerasan itu sangat kerap dirasakan perempuan dan adalah kekerasan intim, yang dimana sebanyak 265 permasalahan ataupun 61,5% itu pada umumnya kekerasan intim yang dirasakan oleh kelompok usia anak muda, atau usia remaja. Nah, kekerasan seksual itu biasanya terjalin pada anak muda itu dipicu oleh beberapa aspek. Misalkan salah satunya adalah minimnya pengetahuan anak perempuan atau anak remaja tentang adanya pembelajaran tentang seks yang benar. Kadang-kadang pengertian seks sendiri itu sering dianggap tabu oleh masyarakat zaman sekarang, karena menganggap bahwa itu sudah melewat batas. Pikiran-pikiran itu harusnya dibuang jauh-jauh, karena pengertian tentang seks, pembelajaran tentang seks pada anak-anak pada usia dini itu harus ditanamkan, karena itu sangat penting sebagai wujud bekal mereka di usia yang mendatang. Mungkin sekian dari saya tentang review jurnal yang saya ambil, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, ini Nasratul Mustaqim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.